이거 찾냐? 뭡니까? 어떻게 된 일이에요? 아, 다른 사람 못 봤어? 안 된다는데? 야, 왜 안 돼? 우리 경찰이야. 비켜. 제 차려. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Han Police River. Episode 5 dan 6 inilah dia, by Mimin. Di episode sebelumnya, Han Dujin dan juga timnya diminta untuk bekerja sama dengan detektif Lee untuk menangkap si Go Ki-suk. Sementara itu Pak Hwang Mandi bakal menukarkan emasnya dengan Madam Choi dengan jumlah yang cukup besar yang biasanya cuma maksimal 200 kilo tapi dia sekarang 1 ton. Dan ketika diselidikin sama Dujin dan juga detektif Lee, akhirnya mereka mengetahui apa yang sedang diselundupkan sama Pak Hwang Mandi. Nah kemudian Han Dujin, Lee Chun-suk dan juga Kim Ji-soo mereka tahu keberadaan di mana satu kantong emas lagi yang disembunyikan. Lalu mereka pergi menyelam untuk membuktikan hal tersebut. Tapi ketika mereka menyelam, mereka adu jotos dengan anak buahnya si Bae Gi-chul sehingga membuat Ji-soo itu terluka. Nah kemudian mereka tidak membiarkan Bae Gi-chul langsung bebas gitu aja. Mereka langsung ngejar Gi-chul dan juga anak buahnya. Tapi ketika mereka lagi ngejar, lagi dan lagi Bae Gi-chul berhasil lolos dan mereka tidak bisa mengejar Bae Gi-chul sama sekali. Kemudian Go Ki-suk yang ngerasa dihianatin sama Bae Gi-chul, dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik adik dan juga keponakannya dia. Dan ternyata mereka langsung datang pada malam harinya ke rumah adiknya Bae Gi-chul. So gimana kelanjutannya? Inilah dia episode 5 dan 6 ending. Untung aja Han Dujin dan juga Lee Chun-suk balik lagi ke rumahnya Unsuk karena obat dari anaknya Unsuk itu tinggal. Nah ketika itulah di sana Han Dujin curiga dengan seseorang yang berada di dekat rumahnya Unsuk. Kemudian dia langsung mendekati orang itu untuk bertanya apa yang dia lakukan di sana. Karena orang itu langsung mukul si Han Dujin, dia pun langsung membela dirinya dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Dan ternyata orang itu adalah anak buahnya Go Ki-suk yang berusaha menculik adik dan juga keponakannya si Bae Gi-chul. Dan mereka hanya bisa menyelamatkan Unsuk doang. Sedangkan anaknya Unsuk itu berhasil dibawa sama mereka. Lalu Unsuk meminta tolong banget kepada Dujin untuk menyelamatkan anaknya dia. Karena dia sayang banget dan gak bisa hidup tanpa anaknya. Dujin yang udah emosi banget sedari tadi berusaha ditenangkan sama Lee Chun-suk karena mereka harus berpikiran jernih untuk menangkap Go Ki-suk. Lalu Unsuk bilang bahwa kayaknya ini ada keterlibatan dengan si Bae Gi-chul. Karena Bae Gi-chul yang ngebayar tagihan rumah sakit anaknya dia dan itu jumlahnya banyak banget, jadi dia curiga kalau misalkan Bae Gi-chul itu kerja dengan Go Ki-suk. Dan untung aja si Do Nahi datang ke sana, lalu Dujin minta Nahi untuk menemani Unsuk untuk lebih aman. Karena kalau misalkan Unsuk sendirian, bisa-bisa nanti Unsuk diculik lagi sama anak buahnya Go Ki-suk. Nah, pada saat itu akhirnya Nahi menceritakan tentang Han Dujin yang selama ini tuh dipikir gak peduli sama sekali dengan abangnya oleh istri abangnya si Dujin ini. Nah, dijelaskanlah sama si Nahi bahwa sebenarnya Dujin tuh kayak peduli banget sama mereka. Karena itulah Unsuk meminta kepada Nahi untuk pergi aja, dia yakin baik-baik aja untuk membantu Dujin dan juga anaknya dia. Terus kalian tahu kan si detektif Lee Jung Chan ini yang bekerja sama dengan Han Dujin. Tapi mereka sekarang itu bergerak sendiri dan ternyata cukup membagongkan sih. Mereka ini kayak komplotan juga gitu loh. Sementara itu Go Ki-suk dia marah banget sama anggotanya karena nggak berhasil membawa Unsuk, cuma anaknya doang. Setelah itu dia langsung nelpon Bae Gi-chul dan bilang bahwa Bae Gi-chul sekarang nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan seharusnya dialah sekarang yang khawatir karena dia sudah memiliki keponakan Bae Gi-chul. Gi-chul bilang jangan pernah menyentuh keponakannya, tapi gimana lagi? Kok misalkan Gi-chul mau menyelamatkan anak itu, cepat berikan si Ki-suk emasnya. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi bahwa si Lee Chung-san ini adalah salah satu komplotan juga, di mana dia ngebantu pamannya si Ki-suk juga. Dan saat ini dia mencari di mana keberadaan dari Madam Choi melalui si penjual emas ini.
Sempat adu jotos dengan anak buahnya si Madam Choi, akhirnya dia menemukan di mana lokasi dari tempat tinggalnya si Madam Choi yang biasa dilakukan untuk bertransaksi emas. Ya udah, dia pun langsung berdiskusi. 아닌가요? 그랬으면 이 자리에 오지 못했을 거예요. Awalnya si Madam Choi ini nggak percaya dengan Lee Chung San, lalu dia menjelaskan semuanya tentang apa yang dilakukan sama si Pak Huang Mandi. Nah langsung aja, nggak usah bertele-tele, kata Madam Choi. Dan ternyata yang mengenalkan Madam Choi dengan Huang Mandi untuk bertransaksi emas adalah dia. Makanya tadi bilang dia adalah salah satu komplotan. Cuma nggak tahu kenapa, ini tiba-tiba dia menjelek-jelekan si Pak Huang Mandi dan menjelaskan tujuan dari Huang Mandi menyelundupkan emas dan tidak sesuai perjanjian dengan si Madam Choi. Wadaw. Nah, Bae Gi-chul dia kan berlindung di rumahnya si Hyo-sun untuk sementara waktu untuk mengobati anak-anak buahnya dia. Tapi pada waktu itu datanglah Nahi ke sana dan dia curiga kenapa Hyo-sun ini kayak menyembunyikan sesuatu. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia mendapati bahwa ada si Bae Gi-chul dan juga anak buahnya di sana. Karena Nahi ini udah curiga, dia pun mencoba untuk menanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang terjadi. Karena mereka tahu Nahi ini udah mulai curiga ke mereka, akhirnya Bae Gi-chul membekap si Nahi hingga dia pingsan. Lalu mereka pergi dari sana. Agak kesel sih di sini sama karakternya Hyo-sun juga karena saking cintanya sama Bae Gi-chul, dia sampai melindungi Bae Gi-chul gitu aja dan membiarkan Nahi pingsan. Untung Nahi itu nggak kenapa-napa, cuma pingsan doang gitu. 이거 찾냐? 뭡니까? Ketika Bae Gi-chul mau ngambil emasnya, ternyata emasnya itu udah diambil duluan sama Dujin. Sempat terjadi cekcok di antara mereka, kemudian Gi-chul menjelaskan semuanya kepada Dujin. 그날 무슨 일이 있었는지? Apa yang selama ini Dujin tuh penasaran tentang abangnya dia. Oke, semuanya bakal diceritakan sama Bae Gi-chul. Jadi Gi-chul tuh memang bilang bahwa abangnya Dujin tuh memang sayang banget sama keluarganya dan bahagia banget ketika menikah dengan adiknya dia, Eun-suk. Cuma kan anak mereka itu ada masalah kesehatan sehingga membutuhkan duit yang banyak banget. Sehingga abangnya si Dujin ini memutuskan untuk menyelundupkan emas-emas gitu loh guys. Dan dia bertransaksi ilegal untuk mendapatkan uang itu. Nah Gi-chul tuh nggak setuju. Cuma abangnya Dujin meminta kepada Gi-chul untuk menyembunyikannya dari adiknya. Makanya Gi-chul tuh ya karena nggak mau Dujin tahu kelakuan abangnya, dia pun diam sampai saat ini. Nah hari ketika dimana abangnya Dujin tuh pengen melakukan transaksi lagi untuk terakhir kali dan mau ngambil emas di bawah laut seperti biasa ya kan. Nah itu oksigennya kan udah mau habis, cuma dia bilang udah nggak sempet lagi. Nah bener aja dong, karena oksigennya nggak cukup. Alhasil abangnya Dujin tuh meninggoy karena kehabisan oksigen di bawah air. Padahal sebenarnya Gi-chul udah memperingatkan dia. Nah karena Dujin nggak tahu dan juga Gi-chul nggak mau cerita sama Dujin yang sebenarnya, ya karena itulah mereka berdua jadi bermusuhan sampai saat ini. Hingga walaupun udah diceritakan sama si Gi-chul, Dujin tuh masih nggak mau dan nggak terima akan hal itu. Kemudian Letnan Lee Chun-suk menelpon si Lee Chung San untuk meminta bantuan, tapi Chung San bilang bahwa ini kan kasus kami, kalian nggak perlu ngebantu. Lalu dia melanjutkan diskusinya dengan Madam Choi dan juga Huang Mandi. Dimana di sini Huang Mandi itu kayak udah terdesak banget dengan hal yang dilaporkan sama Lee Chung San kepada Madam Choi. Jadi kayak apapun yang dibilang sama si Huang Mandi, Madam Choi udah nggak percaya dan dia pun meminta bukti-bukti yang kuat kepada si Huang Mandi. Dia bakal meminta rute penyelundupan dengan kapal pesiar yang dilakukan sama Huang Mandi. Kalau nggak, Madam Choi nggak mau bertransaksi. Nah sebenarnya Bae Gi-chul sama Dujin udah janjian untuk nyerang si Ki-suk, tapi si Bae Gi-chul bohong. Dia membuat Dujin dan juga Lee Chun-suk pingsan dan bilang bahwa dia meminta maaf karena biar mereka aja yang nyelesain semuanya. Sementara itu Nahi itu kecewa banget sama Hyo-sun karena udah bohong sama dia, ditambah lagi dia bela-belain orang yang dia sukain. Nah terus disinilah
Hyosun tuh cerita kenapa Bae Gi-chul menjadi seperti itu. Jadi waktu itu ketika dia pulang ke rumahnya Unsuk, nah di sana Bae Gi-chul tuh ngelihat Unsuk didatengin sama orang tak dikenal. Ternyata itu adalah anak buahnya si Kisuk. Setelah itulah dia berjanji kepada si Kisuk, dia bakal melakukan apapun yang diperintahkan sama Kisuk, asalkan jangan mengganggu keluarganya. Nah, walaupun sebenarnya udah dilarang nih sama Hyosun, tapi gimana lagi, dia minta sama Hyosun untuk merahasiakan itu semua, terutama kepada Dujin. Ya, gimana lagi, terpaksalah Hyosun ngebantu Bae Gi-chul untuk menyembunyikan itu semua. Dan karena telepon dari Nahi, akhirnya Kim Jisoo berhasil menemukan di mana keberadaan dari Letnan Lee Chun-suk dan juga Dujin. Dan untung aja mereka berdua tuh nggak kenapa-napa, cuma pingsan doang. Nah, Nahi bilang bahwa sebenarnya dia tahu apa yang terjadi karena beberapa jam yang lalu itu Bae Gi-chul sempat datang ke rumahnya Hyosun dan dia juga tahu hal itu berhubungan dengan emas. Lalu Hyosun meminta bantuan kepada Lee Chun-suk dan juga Dujin sama Kim Jisoo untuk menyelamatkan si Bae Gi-chul karena dia berjanji untuk ngebantu si Bae Gi-chul hidup lebih baik lagi. Dan Lee Chun-suk ingat bahwa mereka masih memasang pelacak di tempat emasnya yang dibawa sama Bae Gi-chul dan ternyata alat pelacaknya itu masih hidup dan mereka akhirnya bisa menemukan di mana keberadaan dari Bae Gi-chul. Nah, kalian tahu dong Lee Chung-san itu kan ya agak lain orangnya. Dia ngerebus pakai asam klorida anak buahnya si Go Ki-suk. Emang agak lain nih orang, bener-bener ya. Astaga. Sementara itu Bae Gi-chul akhirnya berhasil ke tempatnya si Go Ki-suk. Nah, dia meminta untuk diamankan dulu keponakannya dia. Tapi Go Ki-suk nggak mau dan dia memilih untuk menyerang Bae Gi-chul terlebih dahulu. Nah, untung aja kan si Dujin itu udah sampai ke lokasi tepat pada waktunya. Dan mereka pun langsung pergi untuk menyelamatkan Bae Gi-chul dan yang lainnya. Ya udah, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Bae Gi-chul berhasil mendapatkan keponakannya, tapi masih belum selesai dong sampai di situ. Dujin hampir terluka oleh anak buahnya Go Ki-suk, tapi dia diselamatkan sama Bae Gi-chul. Jadinya Bae Gi-chul lah yang kena tusuk sama anak buahnya si Go Ki-suk. Nah, pada saat itu datang juga Lee Chung-san dan juga anak-anak buah mereka. Sehingga Dujin dan juga timnya mendapatkan lebih banyak bantuan. Dan pada saat itu, karena diselamatkan sama si Bae Gi-chul, akhirnya Dujin dan juga Bae Gi-chul berbaikan. Nah, setelah itu datanglah bantuan kepada mereka dan semua orang-orang itu pun langsung dibawa ke kantor Pak Pol. Terus Dujin tetap mau ikut sama Lee Chung-san karena dia curiga kalau Chung-san ini hanya mengambil keuntungan dari sana karena dia sama sekali dari awal nggak percaya sama Lee Chung-san. Dan benar aja dong kalau Lee Chung-san itu ternyata orang suruhan dari Huang Mande dan itu disebutkan sama Go Ki-suk pada saat di mobil. Nah, disinilah Dujin tuh jadi kayak hah, yang bener aja. Dujin langsung menggila dan mereka pun terbalik mobilnya kan. Dan untung aja si Dujin itu gak kenapa-napa dan dia menyelamatkan semua orang yang ada di dalam sana. Nah, tapi gak ada halaknya si Go Ki-suk ini mengambil kesempatan untuk kabur dong. Walaupun udah sempat ditahan sama temannya si Lee Chung-san, tapi Ki-suk tuh berhasil kabur dan dia pergi gitu aja. Dan untung aja Jisoo sama Lee Chun-suk sampai di sana tepat pada waktunya dan memadamkan api yang udah menyala di mobil tersebut. 지금이요. 늦어서 죄송해요. Terus si Ki-suk itu ternyata pergi untuk menemui pamannya dia dan di sini pamannya jadi takut banget melihat si Ki-suk dan bener aja ketika mereka lagi di lift. Ki-suk yang marah besar banget karena tahu bahwa pamannya itu selama ini bekerja sama dengan Pak Pol dan dia ngerasa dibodohin sehingga nggak terima dan dia pun ngekill pamannya dan juga si Pak Pol tadi. Nah,
Nah, Han Do-jin, Lee Chun-suk, dan juga Kim Ji-soo berhasil menemukan di mana keberadaan dari Go Ki-suk dengan bantuan dari Nahi. Nah, awalnya si Do-jin itu meminta bantuan kepada atasannya, dia ayahnya Nahi, untuk memberikan mereka bantuan. Tapi ayahnya Nahi nggak mau. Tapi Nahi bersikeras bahwa dia bakal ngebantu Do-jin dan juga yang lainnya. Nah, karena itulah akhirnya bos mereka memutuskan untuk memberikan dan mengirimkan bantuan kepada Do-jin dan juga timnya. 몸이 너무 안 좋으셔서. Go Ki-suk setelah itu ternyata menemui si Madam Choi dan dia pun meminta Madam Choi untuk bertransaksi dengan dia. Nah, walaupun di luar sana udah ada Do-jin dan juga timnya untuk bersiap-siap nangkap si Go Ki-suk. Nah, awalnya mereka itu nggak diizinkan masuk sama sekali dan bilang bahwa mereka itu nggak boleh masuk karena nggak memiliki surat izin. Dan Ki-suk tahu kalau misalkan si Madam Choi ini bekerja sama juga dengan Huang Mandi dan juga Pak Pol si Lee Chung-san, dan dia pun langsung nembak ke arah si Madam Choi. Dan mendengar suara tembakan itu, Do-jin dan juga teman-temannya langsung mendesak untuk masuk ke sana. Tapi si Madam Choi ini masih selamat, yang kena itu adalah anggotanya dia. Madam Choi langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya karena nggak terima dong. Ki-suk tuh langsung pergi mengejar di mana keberadaan dari si Madam Choi, tapi dia berhasil lolos. Ya udah, Ki-suk pun akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri dengan pergi membawa emas yang dia bawa sedari tadi. Tapi dia keciduk sama si Do-jin dan Do-jin pun langsung ngejar dia dan nggak membiarkan Go Ki-suk lolos gitu aja, dan mereka pun saling kejar-kejaran menggunakan speedboat. Kali ini Do-jin gak akan membiarkan Ki-suk lolos gitu aja. Nah, setelah pertikaian panjang, mereka berdua terjatuh ke air dan hampir kehabisan napas. Kemudian Do-jin diselamatkan sama Lee Chun-suk yang super mager banget. Tiba-tiba dia bisa berenang dong, padahal kan selama ini dia kagak mau dan ngaku nggak bisa renang. Go Ki-suk ya udah bye lah ya, meninggoy deh di sana. Nah, terus akhirnya karena aksi mereka, atasan mereka pun mendapatkan keuntungan dong, jadi diwawancara dan juga banyak dikenal publik. Terus untung aja Do-jin gak kenapa-napa, dan ternyata dia juga kaget kalau si Lee Chun-suk yang nyelamatin dia, karena dia gak percaya karena selama ini kan dia adalah polisi yang super mager banget. Terus Eun-suk juga berterima kasih kepada Do-jin karena sudah menyelamatkan anaknya dia dan membawanya tanpa ada luka sama sekali. Terus Do-jin pun akhirnya bertemu dengan keponakan kesayangannya dia dan mereka pun ya berpelukan. Terus Do-jin juga mengantarkan Hyo-sun untuk bertemu dengan pujaan hatinya Bae Gi-chul, dan mereka pun sebenarnya secara nggak langsung udah jadian sih. Dan Gi-chul bilang mau nggak nunggu aku sampai dia bebas dari masalahnya. Si Hyo-sun bilang ya udah nggak apa-apa. 이춘석이 경감해 임이야. Terus Letnan Lee Chun-suk naik jabatan menjadi kapten. Nah, begitu juga dengan si Do-jin, dia naik jadi letnan. Kemudian si Ji-soo juga naik jadi kopral menjadi sersan. Atasan mereka berterima kasih banget kepada aksi mereka, walaupun sebenarnya dari awal dia nggak setuju. Tapi ya karena berhasil, mereka pun didukung lah pastinya, ya kan? 야, 어디 형 관등 성명을 함부로 불러. 경찰? 따라와. 좋지. 드라이브. 그럼 저한테 양보하시는 겁니다. Dan sekarang Nahi itu menjadi satu tim dengan mereka. Dan ada romance tipis-tipis antara Do-jin dan juga Nahi, walaupun saling gak bilang cinta. Tapi dari sini kelihatan sih kalau Do-jin sama Nahi itu saling mencintai. Ya udah, mereka pun langsung beraksi lagi untuk menjaga Sungai Han dari berbagai masalah. Begitulah ending dari drama teman-teman. Di menurut kalian, menurut Mimin sih rekomen banget. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.